Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah kemarin kita membahas roh kutukan terkuat, di video kali ini kita akan membahas para penyihir terkuat yang ada di serial Jujutsu Kaisen. Sesuai dengan identitas namanya, penyihir Jujutsu adalah lawan daripada roh terkutuk. Mereka ada untuk membasmi dan menyucikan setiap kutukan yang sering menciptakan kekacauan. Meskipun di dalam dunia Jujutsu ini, terkadang dari kedua kubu tersebut bisa berada di sisi yang berseberangan. Misalnya pengguna kutukan seperti Geto yang memilih bekerja sama dengan roh terkutuk, ataupun rahim kutukan seperti Choso yang kini telah memilih berpihak pada penyihir Jujutsu. Berdasarkan sejarahnya, penyihir Jujutsu sudah ada selama ribuan tahun. Mereka telah mengorganisir kelompok ini menjadi suatu badan yang bekerja untuk melindungi umat manusia. Dan saat ini di era modern, selain para petinggi Jujutsu yang mengatur organisasi, terdapat 3 keluarga penyihir ternama yang memiliki pengaruh besar. Mereka diantaranya yaitu keluarga Zenin, keluarga Gojo, dan keluarga Kamo. Selain itu, di dalam organisasi ini juga terdapat 2 unit yang dikhususkan untuk melawan para kutukan. Pertama yaitu sekolah Jujutsu, ini digunakan untuk membimbing serta melatih para murid agar bisa menjadi penyihir hebat. Kedua yaitu penyihir profesional. Setelah lulus dari sekolah Jujutsu, mereka akan bekerja di bawah naungan organisasi dengan mendapatkan sejumlah imbalan. Ada beberapa syarat bagi seorang manusia untuk menjadi penyihir Jujutsu. Pertama yang paling dasar yaitu melihat roh kutukan, kedua yaitu mengakses energi kutukan, dan yang ketiga yaitu memanipulasi energi kutukan. Walaupun pada kenyataannya syarat-syarat tersebut tidak begitu berlaku pada Maki dan Yuji. Maki yang tak bisa melihat roh kutukan bisa menjadi penyihir karena kemahirannya dalam menggunakan senjata terkutuk. Sedangkan Yuji, dia yang awalnya tidak mampu mengakses energi kutukan, bisa menjadi penyihir karena direkrut secara langsung oleh Gojo. Well, terlepas daripada itu, saat ini mari langsung saja kita ulas beberapa penyihir Jujutsu terkuat. Sedikit kita ingatkan, nama-nama yang dimasukkan di sini semuanya berkisar pada penyihir yang masih berada di dalam organisasi Jujutsu, mau itu SMA Jujutsu Kyoto, SMA Jujutsu Tokyo, maupun para penyihir profesional. Yuji Itadori. Sejak awal kemunculannya, Yuji sudah diperlihatkan memiliki kemampuan fisik manusia super. Karena itulah tidak mengherankan jika dia mampu bertahan sebagai wadah yang ditempati Sukuna, sang raja kutukan. Kecepatan, refleks, dan kekuatan fisiknya yang luar biasa menjadi modal bagi Yuji sebagai seorang penyihir Jujutsu. Meski belum cukup mahir dalam mengendalikan energi kutukan, dia sudah sanggup mengalahkan roh terkutuk tingkat 1. Bahkan setelah Yuji mampu memanipulasi energi kutukan, dia dapat melancarkan serangan pukulan Black Flash berulang kali. Tercatat dalam satu pertarungan, dia sanggup menggunakannya sebanyak 9 kali, yang mana itu adalah rekor terbanyak yang pernah dilakukan oleh seorang penyihir. Meski terkadang di setiap situasi kritis Yuji selalu dibantu Sukuna, tapi harus kita akui kegigihannya dalam mempertahankan hidup sangatlah luar biasa. Dia mampu hidup kembali berkat sumpah pengikat yang dilakukan dengan Sukuna, mampu bertahan setelah menjalani pertarungan sengit melawan Choso, bahkan melalui bantuan Aoi Todo, dia berhasil mengalahkan wujud sejati Mahito. Melihat perannya sebagai karakter utama, Yuji yang telah melewati berbagai pertarungan tentu memiliki potensi untuk dapat meningkatkan kekuatan. Terlebih saat ini, kita pun telah ditunjukkan pada sebuah petunjuk bahwa ternyata Ibu Yuji adalah seorang penyihir, yang mana itu berasal dari keturunan Harima di masa lalu. Ini artinya ada kemungkinan jika nanti Yuji akan bisa membangkitkan dan menggunakan teknik kutukan, sehingga kedepannya bukan tidak mungkin jika Yuji akan menjadi sosok penyihir terkuat. Megumi Fushiguro. Sebagai keturunan dari keluarga Zenin, di mana ayahnya adalah seorang pembunuh bayaran terkuat yaitu Toji, Megumi telah diberkahi sebuah bakat luar biasa.
Selain kecerdasannya yang penuh taktik, kekuatan fisiknya yang cukup kuat dan kemahirannya dalam menggunakan senjata, Megumi juga memiliki energi kutukan sangat besar, yang mana energi kutukannya bisa dia manipulasi ke dalam teknik kutukan. Nama dari teknik kutukannya adalah Ten Shadow. Kemampuannya yaitu memanggil Shikigami dari bayangan yang bisa dia gunakan di dalam pertarungan. Seperti 2 ekor anjing yang biasa digunakan untuk melacak kutukan, anjing penggabungan yang bisa melukai musuh tingkat spesial, Nue si burung hantu yang membantunya untuk terbang, ular raksasa yang digunakan untuk mengunci pergerakan lawan, katak dengan lidah panjang yang dapat menjerat tubuh seseorang, katak bersayap yang membantunya bergerak lebih lincah, gajah berukuran besar yang bisa melancarkan berbagai serangan, sejumlah kelinci yang biasa digunakan untuk mengecoh lawan, dan terakhir kartu as yang dimilikinya yaitu Mahoraga, sang Shikigami terkuat dengan kemampuan adaptasi tubuh luar biasa. Sekali saja terkena serangan lawan, maka serangan berikutnya tidak akan mempan sama sekali. Belum lagi sebagai seorang penyihir berbakat, Megumi juga mampu mengeluarkan perluasan domain. Kemampuannya yaitu membanjiri suatu ruangan dengan bayangan yang akan memberikannya berbagai macam keuntungan, seperti memperkuat teknik kutukan, bersembunyi di dalam bayangan, menenggelamkan lawan ke dalam bayangan, ataupun menciptakan lubang di dalam perluasan domain milik lawan, baik digunakan untuk kabur maupun digunakan untuk masuk secara paksa. Oleh karena itu, dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, tidak heran jika Sukuna begitu tertarik dengan tubuh Megumi. Meskipun kita tahu Megumi dirasa masih memiliki 2 kekurangan. Pertama yaitu tidak mampu mengendalikan kebuasan dari Mahoraga, dan yang kedua, perluasan domainnya tidak sempurna. Untuk dapat mengaktifkannya, dia harus berada di dalam ruangan yang penuh sekat. Aoi Todo. Sempat dilatih oleh Yuki semasa mudanya, Todo memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Hal itu dapat dibuktikan dari bagaimana saat ini dia termasuk ke dalam penyihir tingkat 1. Melalui pengetahuan yang luas dan pengalaman bertarung yang menjanjikan, Todo dirasa memiliki keunggulan lebih bila dibanding dengan murid lain di SMA Jujutsu. Bahkan sama seperti Yuji, berbekal kekuatan fisiknya yang kuat, dia sanggup melancarkan sebuah serangan Black Flash. Selain itu, kemahirannya dalam pertarungan tangan kosong mampu Todo padukan ke dalam teknik kutukan, yang mana teknik kutukannya bernama Boogie Woogie. Dengan melakukan gerakan bertepuk tangan, dia dapat berpindah posisi dengan apapun, mau itu benda hidup ataupun benda mati yang memiliki energi kutukan. Meski teknik ini terlihat simpel, tapi di sini Todo dapat menciptakan beragam peluang, mau itu peluang untuk menyerang, bertahan, ataupun menjebak lawan. Terlebih jika Todo sudah mengaktifkan sumpah pengikat di mana dia memberitahukan cara kerja dari tekniknya, maka Todo akan mendapatkan kekuatan lebih dan efektivitas dalam menggunakan teknik tersebut. Dan menariknya lagi, ternyata Todo juga mampu menggunakan teknik simple domain, yang mana dengan adanya penghalang tipis tersebut, dia bisa melindungi diri dari serangan perluasan domain. Mei Mei. Selaku penyihir profesional yang hanya mementingkan imbalan uang, Mei Mei selalu menunjukkan sikap yang tenang, santai, dan tidak gampang terprovokasi. Hal itu dikarenakan sebagai penyihir tingkat 1, Mei Mei sangat percaya diri akan kemampuannya, yang mana hal itu pun membuatnya merasa tidak terancam meski harus melawan musuh yang kuat. Untuk kemampuannya sendiri, Mei Mei adalah seorang petarung terampil. Selain dibekali sebuah senjata terkutuk berupa kapak besar, dia juga memiliki fisik yang kuat, refleks yang cepat, bahkan kecerdasan taktis yang luar biasa hebat. Belum lagi, Mei Mei memiliki teknik kutukan bawaan berupa manipulasi burung gagak. Dengan memberikan energi kutukan pada ratusan gagak, dia dapat mengendalikan mereka dari jarak yang sangat jauh. Tercatat sampai saat ini, semua gagak yang dikendalikan oleh Mei Mei memiliki 2 kegunaan. Pertama yaitu sebagai penglihatan, tanpa harus bersusah payah, dia dapat mengetahui apapun yang terjadi hanya dengan mengirimkan para gagak. Lalu yang kedua sebagai sarana bertarung, dengan menggunakan sumpah pengikat pada ratusan gagak, dia dapat memaksa mereka untuk melakukan aksi bunuh diri, di mana nantinya para gagak tersebut akan menabrakkan diri pada target yang ingin dibunuh.
Dikatakan teknik serangan bernama Bird Strike ini terbilang sangat mematikan. Bahkan Mei Mei menyebut tak ada satupun yang berhasil selamat dari serangannya kecuali Gojo Satoru. Kento Nanami. Sama seperti Mei Mei, Nanami merupakan seorang penyihir profesional tingkat 1. Dia dikenal sebagai pribadi yang teliti, analis, dan selalu memikirkan berbagai rencana dalam setiap pertarungan. Karena itulah banyak orang mengakui bahwa Nanami adalah contoh model dari seorang penyihir tingkat 1. Selain kemahirannya dalam pertarungan jarak dekat, dia juga mampu menggabungkannya dengan alat terkutuk sekaligus teknik kutukan. Nama dari teknik kutukannya adalah teknik rasio. Kemampuannya yaitu menciptakan titik kelemahan pada lawan menggunakan hitungan rasio 7:3. Tak hanya berlaku pada makhluk hidup, teknik kutukannya juga bisa dia gunakan pada benda mati. Seperti halnya lingkungan, dia sanggup merobohkan sebuah dinding besar dengan satu kali pukulan. Selain itu, melalui energi kutukan besar, Nanami juga dapat melakukan 2 sumpah pengikat. Pertama yaitu overtime. Ini merupakan sumpah yang dilakukan dengan dirinya sendiri. Ketika berada di waktu kerja, energi kutukannya akan ditekan hingga 80%. Tetapi jika berada di luar jam kerja, maka energi kutukannya akan bertambah hingga 120%. Lalu yang kedua yaitu Revealing One's Hand. Ini merupakan sumpah yang sering digunakan oleh setiap penyihir. Ketika memberitahukan cara kerja tekniknya pada lawan, maka dia akan dapat memaksimalkan output dari energi kutukannya. Maki Zenin. Awalnya, Maki adalah seorang penyihir yang memiliki tingkat energi kutukan sangat rendah. Saking rendahnya, dia tak bisa melihat roh kutukan sama sekali. Namun, berbekal kemahirannya dalam menggunakan berbagai senjata, ditambah kekuatan fisiknya yang kuat dan kacamatanya yang membantu melihat roh kutukan, Maki telah menjadi sosok yang diperhitungkan sebagai seorang petarung hebat. Bahkan melalui kematian saudaranya yaitu Mai, sebagai ganti dari energi kutukannya yang kurang, Maki telah mampu memaksimalkan potensi dari pembatasan surgawi. Dengan cara membuang semua energi kutukan, dia mendapatkan kekuatan manusia super yang begitu kuat. Saking kuatnya, dikatakan kekuatan fisik milik Maki bisa mendekati kekuatan Toji. Hal itu dapat dibuktikan ketika dia berhasil membantai keluarga Zenin seorang diri. Belum lagi di dalam pertarungan melawan roh kutukan Naoya, Maki telah menunjukkan peningkatan kekuatannya secara drastis. Dia bisa mengimbangi kecepatan super Naoya, memaksimalkan penggunaan senjata terkutuk, merasakan setiap elemen di sekitar sekaligus memahami cara kerjanya, dan juga berkat energi kutukannya yang kosong, Maki dapat terbebas dari teknik perluasan domain. Maka dari itu, dengan keterampilannya dalam menggunakan berbagai senjata terkutuk disertai kekuatan manusia super, Maki dirasa cukup layak untuk masuk ke dalam kategori penyihir tingkat khusus. Mengingat saat ini Maki seolah mencerminkan sosok Toji, tentu hal itu tak dapat terbantahkan. Dia sangat hebat, cepat, kuat, dan menjadi sosok anomali baru yang akan membawa perubahan bagi dunia Jujutsu. Hakari Kinji. Meski sosoknya dicap sebagai pemberontak oleh pihak sekolah Jujutsu, tapi tak bisa dipungkiri bahwa Hakari adalah salah satu murid kelas 3 paling berbakat. Kemampuannya sebagai seorang penyihir tak perlu diragukan. Dia memiliki energi kutukan yang sangat besar, kekuatan fisik yang sangat kuat, kecerdasan taktis yang mumpuni, gaya bertarung yang begitu brutal, dan juga yang paling penting, dia memiliki keberuntungan luar biasa. Keberuntungannya ini memang mencerminkan pribadi Hakari yang suka bermain judi, yang mana hal itu dapat dia wujudkan ke dalam teknik perluasan domain. Teknik perluasan domainnya menganut sistem aturan game judi pachinko. Di dalamnya ada banyak sekali aturan yang mana nantinya pada saat Hakari berhasil mendapatkan jackpot, dia akan menerima energi kutukan melimpah yang bisa digunakan selama 4 menit 11 detik. Dengan besarnya luapan energi tersebut, tentu Hakari pun dapat meningkatkan kekuatan fisiknya, baik dari segi serangan, pertahanan, maupun meregenerasi tubuh yang terluka.
Bahkan tak hanya itu, di sini Hakari masih sanggup mengeluarkan perluasan domainnya lagi. Sehingga dengan demikian, jika Hakari terus-menerus mendapatkan jackpot, maka energi kutukannya tak akan pernah habis, seolah-olah dia memiliki keabadian untuk sementara. Berbekal semua itulah, tidak mengherankan jika sosok Hakari diakui Gojo sebagai salah satu murid terkuat. Dia mampu mengalahkan beberapa penyihir berbakat seperti Charles yang berhasil dia kalahkan melalui teknik perluasan domain, ataupun Kashimo, sang penyihir terdahulu yang sanggup dia jatuhkan berkat kecerdasan taktis yang dia miliki. Yuki Tsukumo. Di antara para penyihir profesional, mungkin Yuki adalah sosok yang paling kuat. Dia berada pada tingkatan khusus sebagai seorang penyihir Jujutsu. Walau selama ini Yuki tak pernah menunjukkan kekuatannya, tapi di dalam chapter 205, kita akhirnya bisa melihat potensi besar dari Yuki pada saat bertarung melawan Kenjaku. Selain dibekali kekuatan fisik yang kuat, ternyata Yuki juga dibekali kemampuan luar biasa dalam memanipulasi energi kutukan, seperti memanggil Shikigami bernama Garuda yang bisa dia jadikan sebagai senjata atau menyerang lawan secara mandiri, menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan berbagai luka, dan juga mengaktifkan teknik simple domain guna melindungi diri dari efek serangan perluasan domain. Di samping itu, Yuki juga telah menunjukkan kehebatan dari teknik kutukan bawaan, namanya adalah Bombaye. Kemampuannya yaitu menciptakan dan mengendalikan massa virtual. Dengan menambahkan massa pada dirinya dan juga Garuda, Yuki dapat memperkuat output dari berbagai serangan, seperti memperkuat serangan fisik, memperkuat serangan Garuda, dan juga memperkuat tubuhnya hingga menciptakan lubang hitam, yang mana dampak dari serangan ini mampu menciptakan kerusakan sangat parah. Satu hal yang spesial dari teknik kutukannya yaitu efek massa virtual hanya akan dirasakan oleh lawannya saja, sehingga dengan begitu Yuki sebagai pengguna akan tetap bergerak normal tanpa harus terbebani dengan penambahan massa di tubuhnya. Yuta Okkotsu. Salah satu penyihir yang paling diandalkan jika Gojo tidak ada, siapa lagi kalau bukan Yuta Okkotsu, sang penyihir berbakat yang telah dibekali energi kutukan sangat besar. Awalnya Yuta adalah sosok pribadi lemah, namun setelah mempelajari dan menguasai energi kutukan, dia menjadi sosok penyihir yang sangat kuat. Baik dari segi kecepatan, serangan, daya tahan tubuh, semuanya berada pada level di atas rata-rata. Melalui energi kutukannya yang tidak terukur bersama roh pendendam bernama Rika, Yuta telah menunjukkan kelasnya sebagai penyihir tingkat khusus. Dia mampu mengontrol penuh atas energi kutukan yang disimpan roh Rika, mampu menggunakan teknik kutukan pembalik, mampu menggunakan berbagai senjata, bahkan yang lebih hebatnya lagi, dia mampu menyalin teknik kutukan milik orang lain. Tercatat sampai sejauh ini, Yuta sanggup menggunakan beberapa teknik salinan tersebut dengan mudah, seperti teknik kutukan kata milik Inumaki, teknik kutukan pemanggilan Shikigami milik Druff, ataupun teknik kutukan manipulasi langit milik Uro. Jadi berdasarkan itu semua, bersama roh kutukan Rika yang dia kendalikan, Yuta dirasa pantas untuk menjadi salah satu penyihir terkuat. Meski belum menunjukkan teknik perluasan domain, dia sudah berhasil mengalahkan beberapa lawan kuat seperti Suguru Geto yang mampu memanipulasi roh terkutuk, Kuroroshi yang mampu mengendalikan ribuan kecoa, Druff yang mampu memanggil Shikigami, Uro Takako yang mampu memanipulasi langit, ataupun Ryu Ishigori yang mampu melepaskan tembakan energi terkutuk. Gojo Satoru. Semua orang pasti kenal dengan sosok satu ini. Dia dinobatkan sebagai penyihir terkuat yang telah menyebabkan perubahan besar bagi keseimbangan dunia. Ada 3 hal yang menjadi penyebab kenapa Gojo begitu ditakuti lawan-lawannya. Pertama yaitu teknik kutukan Limitless, kedua teknik perluasan domain Unlimited Void, dan yang ketiga yaitu kemampuan Six Eyes. Untuk teknik Limitless, ini merupakan teknik warisan Gojo yang dapat memanipulasi ruang dimensi. Ruangan ini memiliki jarak tak terbatas yang akan menghasilkan berbagai kemampuan, seperti Limitless Netral atau Infinity, membuat gerakan apapun di sekitar sangat lambat, seolah-olah tak bisa menyentuh tubuh Gojo.
Limitless Blue mampu menciptakan medan magnet yang memiliki daya tarik tergantung energi kutukan yang dikeluarkan. Limitless Red ini adalah kebalikan dari Limitless Blue, kemampuannya memiliki sifat penolakan yang dapat mendorong atau menyingkirkan apapun. Dan terakhir Limitless Purple, penggabungan dari Limitless Red dan Limitless Blue, di mana nantinya akan tercipta satu serangan kuat yang dapat menghapus segala bentuk material apapun. Kemudian untuk teknik perluasan domain Unlimited Void, ketika tekniknya diaktifkan, lawan akan dibawa ke ruang kosong yang dipenuhi kehampaan. Di sana Gojo akan memberikan informasi tak terbatas yang mana hal itu bertujuan untuk merusak otak lawan dengan cara memberikan banyak informasi yang harus diserap. Selain itu, dikarenakan ini adalah pengembangan teknik kutukannya yang bisa memperlambat waktu, Gojo tentu dapat memaksa lawan untuk menyerap berbagai informasi dalam waktu yang sangat lama, sehingga hal ini pun akan mengakibatkan lawan tak bisa berkutik bahkan sampai membuatnya mati di tempat. Terakhir, untuk kemampuan Six Eyes, ini adalah kemampuan langka yang memberikan Gojo penglihatan tak terbatas. Dia bisa melihat persepsi luas dari suatu energi kutukan ke tingkat atom yang membuatnya dapat melihat aliran energi kutukan, membaca teknik kutukan, dan juga membedakan berbagai jenis energi kutukan. Sehingga dengan begitu, Gojo dapat menggunakan energi kutukannya secara efisien, yang mana nantinya dia akan mampu memaksimalkan potensi dari teknik kutukan Limitless. Di samping itu semua, sebagaimana penyihir kelas khusus, Gojo juga sangat mahir dalam menggunakan teknik kutukan lainnya, seperti teknik kutukan pembalik yang bisa menyembuhkan diri, teknik penghalang atau tirai yang mengelilingi area tertentu, dan juga teknik simple domain yang membantunya melindungi diri dari perluasan domain milik lawan. Well teman-teman, mungkin itulah 10 penyihir Jujutsu terkuat yang bisa kuulas di video kali ini. Sedikit penghormatan bagi Suguru Geto yang tidak dimasukkan karena kita tahu dia mati bukan sebagai penyihir Jujutsu melainkan sebagai pengguna kutukan. Padahal jika kita sandingkan, kekuatan Geto ini bisa disamaratakan dengan Yuta dan Yuki. Kemampuannya yang bisa memanipulasi roh kutukan telah menjadikannya sebagai seorang penyihir tingkat khusus. Dan satu lagi terkait para penyihir pendahulu, sengaja tidak kita masukkan di sini karena statusnya sendiri masih belum jelas antara manusia ataukah roh kutukan. Mungkin kedepannya akan kita bahas secara pisah. So, jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time.